Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 1B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas farmakologi, yaitu tentang rheumatoid arthritis. Yang pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok terlebih dahulu. Ya, dimulai dari Respi Sopawati, Muhammad David Kurniawan, Indri Sri Rahayu, dan saya sendiri Muhammad Pujasati, Rini Martina Agustin, Rena Nurul Arofah, Hilma Renata Agnia, Hasyana Jahratul Ula, Elsa Tri Eryanzani, dan yang terakhir Selvia Yunita Sari. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu pengertian, yang kedua etiologi dan gejala, yang ketiga prevalensi, dan yang keempat terapi farmakologi dan non-farmakologi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian akan dijelaskan oleh Hasyana Jahratul Ula. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis atau RA adalah penyakit autoimun yang etiologinya belum diketahui dan ditandai oleh sinusitis erosif yang simetris. Dan pada beberapa kasus disertai keterlibatan jaringan ekstraartikular. Perjalanan penyakit RA ada 3 macam, yaitu yang pertama ada monosiklik, yang kedua ada polisiklik, yang ketiga progresif. Sebagian besar kasus perjalanannya kronik kematian dini. Kata artritis berasal dari bahasa Yunani, yaitu arton yang berarti sendi, dan itis yang berarti peradangan. Secara harfiah, artritis berarti radang pada sendi, sedangkan rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian biasanya tangan dan kaki mengalami peradangan, sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam sendi. Gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi banyak sendi, termasuk di tangan dan kaki. Pada radang sendi, sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri, termasuk sendi. Dalam kasus yang parah, penyakit ini menyerang organ internal. Rheumatoid arthritis mempengaruhi lapisan sendi, menyebabkan pembengkakan yang menyakitkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rena. Dalam jangka waktu yang lama, peradangan yang terkait dengan rheumatoid arthritis dapat menyebabkan erosi tulang dan deformitas sendi. Meskipun tidak ada obat untuk artritis rheumatoid, fisioterapi dan pengobatan dapat membantu memperlambat perkembangan penyakit. Pada umumnya, penyakit ini dapat ditangani dengan kelas obat yang disebut obat anti-rematik. Setelah itu etiologi dan gejala yang akan dijelaskan oleh Rena kembali. Etiologi rheumatoid arthritis belum diketahui dengan pasti, namun kejadiannya dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Yang pertama adalah genetik, berupa hubungan dengan gen HLA DRB1 dan faktor ini memiliki angka kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60%. Yang kedua ada hormon seks. Perubahan profil hormon berupa stimulasi dari plasental kortikotraunin, releasing hormon yang mensekresi dehidroandrosterone yang merupakan substrat
penting dalam sintesis estrogen plasenta dan stimulus esterogen dan progesteron pada respon imun humoral dan menghambat respon imun selular. Pada RA respon TH1 lebih dominan sehingga estrogen dan progesteron mempunyai efek yang berlawanan terhadap perkembangan penyakit ini. Yang ketiga ada faktor infeksi. Beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksi sel induk semang dan merubah reaktivitas atau respon sel T sehingga muncul timbulnya penyakit RA. Yang keempat ada heat shock protein. Merupakan protein yang diproduksi sebagai respon terhadap stres. Protein ini mengandung untaian asam amini homolog. Diduga terjadi fenomena kemiripan molekul di mana antibodi dan sel T mengenali epitop HSP pada agen infeksi dan sel host. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri. Sehingga menyebabkan terjadinya reaksi silang limfosit dengan sel host sehingga mencetus reaksi imunologis. Yang kelima, faktor lingkungan. Salah satu contohnya adalah merokok. Merokok menimbulkan interaksi gen lingkungan dengan HLA-DR pada rheumatoid arthritis dengan faktor rheumatoid dan anti-sitrulinasi positif, atau salah satunya dengan cara meningkatkan protein sitrulin modifikasi pada paru. Paparan terhadap rokok dan beberapa faktor lingkungan lainnya dapat memicu mekanisme yang mempercepat deaminisasi arginin menjadi sitrulin pada autoantigen yang terdapat dalam paru melalui upregulation aktivitas peptidylarginin deaminase makrofag yang diaktifkan saat apoptosis. Pada rheumatoid arthritis dengan ACPA negatif, obesitas meningkatkan risiko insiden melalui pengaruh adipokin sebagai agen proinflamasi. Sebagai contoh, pispatin mengaktifasi leukosit dan melindunginya dari apoptosis. Obesitas juga meningkatkan kerusakan struktural sendi pada pasien dengan rheumatoid arthritis serta menurunkan respon terapi dengan agen anti-TNF. Gejala rheumatoid arthritis biasanya muncul pada sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, pundak, siku, dan pergelangan kaki. Sendi-sendi tersebut mengalami peradangan yang bersifat kronis atau jangka panjang dan dapat kambuh kembali setelah menghilang selama beberapa saat, yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan nyeri pada daerah sendi yang terkena. Selain gejala pada sendi, dapat juga merasakan gejala di bagian tubuh yang lain, yaitu pada mata berupa mata kering, serta pada jantung dan paru-paru berupa nyeri dada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilma. Selain itu, penderitanya juga mengalami kekakuan sendi di pagi hari. Pada beberapa orang, kekakuan sendi saat bangun tidur di pagi hari memang wajar terjadi. Namun yang khas pada penyakit rheumatoid arthritis adalah kekakuan sendinya berlangsung selama lebih dari 1 jam. Tak jarang, penderita rheumatoid arthritis juga merasa mudah lelah. Badan sering demam atau meriang dan merasa malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain menyerang sendi, penyakit rheumatoid arthritis juga dapat menyerang pertama paru dan selaput pembungkus paru, pleura yang ditandai dengan keluhan nyeri dan sulit bernapas. 2. Selaput pembungkus jantung, perikardium, yang ditandai dengan keluhan sesak dan lemas karena tekanan darah cenderung turun. 3. Lapisan putih mata, sklera, menyebabkan mata merah, nyeri, dan tajam penglihatan berkurang.
Yang selanjutnya prevalensi masih tetap dijelaskan oleh Il. Selanjutnya prevalensi. Epidemiologi rheumatoid arthritis bervariasi di berbagai negara di dunia, dengan angka kejadian yang lebih tinggi di Amerika dan Eropa, dan insiden yang lebih rendah di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Secara global, prevalensi rheumatoid arthritis secara global pada tahun 2010 adalah 0,24%, menunjukkan tidak adanya perubahan bermakna sejak tahun 1990. Disability and Justice Life Year meningkat dari 3,3 juta pada tahun 1990 menjadi 4,8 juta pada tahun 2010, baik karena pertumbuhan populasi maupun meningkatnya usia harapan hidup. Prevalensi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dini. Metaestimasi prevalensi rheumatoid arthritis pada negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah yang pertama ada Asia Tenggara 0,4%, terus ada Timur Tengah 0,37%, ada Eropa 0,2%, ada Amerika 1,25%, dan ada Pasifik Barat 0,42%. Pengukuran kualitas hidup menggunakan penilaian World Health Organization Quality of Life menunjukkan bahwa skor WHO QOL secara signifikan lebih rendah pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Dibandingkan dengan kontrol normal, disabilitas fungsional merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dengan rheumatoid arthritis. Indonesia, angka kejadian rheumatoid arthritis di Indonesia pada penduduk dewasa di atas 18 tahun berkisar 0,1% hingga 0,3%, sedangkan prevalensi pada anak dan remaja ditemukan 1/100.000 orang. Prevalensi rheumatoid arthritis lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan rasio 3:1 dan dapat terjadi pada semua kelompok umur, dengan angka kejadian tertinggi didapatkan pada dekade keempat dan kelima kehidupan. Mortalitas. Pasien dengan penyakit yang aktif dan persisten memiliki tingkat mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka dengan nilai rata-rata DAS 28 lebih dari 3,2. Selain itu, terdapat pula peningkatan risiko mortalitas pada pasien dengan kapasitas fungsional rendah, diabetes, penyakit ginjal atau paru kronis, penyakit jantung, dan terapi glukortikoid. Yang selanjutnya oleh Elsa. Data prevalensi rheumatoid arthritis di Indonesia, angka kejadian rheumatoid arthritis pada tahun 2016 yang disampaikan oleh WHO adalah mencapai 20% dari penduduk dunia, 5-10% adalah mereka yang berusia 5-20 tahun, dan 20% adalah mereka yang berusia 55 tahun atau Majah dan Rambi 2006. Putrianto 2019. Menurut Riskesdas 2018, jumlah penderita rheumatoid arthritis di Indonesia mencapai 7,30%, seiring bertambahnya jumlah penderita rheumatoid arthritis di Indonesia, justru tingkat kesadaran dan salah pengertian tentang penyakit ini cukup tinggi. Keadaan inilah menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia, khususnya penderita, untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai penyakit rheumatoid arthritis. Selanjutnya, prevalensi yang terjadi di Jawa Tengah merupakan berjumlah 6,78%. Prevalensi berdasarkan diagnosis dokter tertinggi di Aceh 13,3%. Prevalensi yang didiagnosa dokter lebih tinggi perempuan 8,5%. Dibanding dengan laki-laki 6,1%. Prevalensi jumlah penyakit di Jawa Tengah 25,5%.
Yang selanjutnya terapi farmakologi dan non-farmakologi. Masih dilanjutkan oleh Elsa. Terapi farmakologi yang dapat digunakan diantaranya adalah 1. Analgesik. Analgesik dapat berupa paracetamol dan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen. Dapat juga diberikan agen siloogenase 2 inhibitor seperti selebkosib. Paracetamol di dosis 3 kali 50 mg digunakan bila perlu. Selekosib dosis 2 kali 100 dikurangi 200 mg bila perlu. Ibuprofen dosis 3 dikurangi 4 dikali 400 dikurangi 800 mg maksimal 3,2 gram per hari digunakan bila perlu. Diakses modifying anti-rheumatic drugs. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Yang kedua, disease modifying anti-rheumatic drugs atau DMARDS merupakan agen yang menghambat umpan balik positif pemberian sinyal inflamasi pada keadaan rheumatoid arthritis. Preparat yang sering digunakan adalah azatioprine 1 mg per kilogram BB per hari dibagi menjadi 1-2 dosis selama 6-8 minggu, dapat dinaikkan 0,5 mg per kilogram BB per hari setiap 4 minggu per kilogram BB per hari. Siklosporin atau silosporin A 2,5 mg per kilogram BB per hari dibagi menjadi 2 dosis selama 6-8 minggu, dapat ditingkatkan hingga 4 mg per kilogram BB per hari secara bertahap. D-penicillamine digunakan pada kasus aktif yang berat dengan dosis 125-250 mg per hari selama 1 bulan. Dapat ditingkatkan dengan jumlah dosis yang sama setiap 4-12 minggu hingga remisi. Hentikan penggunaan obat ini apabila tidak ada respon dengan pengobatan adekuat selama 12 bulan. Hidroksikloroquine. Dosis inisial 400 mg per hari dibagi menjadi 1-2 dosis. Dosis rumahan 200-400 mg per hari sesuai respon terhadap pengobatan. Leflunomide dosis inisial 100 mg 1 kali per hari selama 3 hari. Dilanjutkan dosis rumahan 10-20 mg 1 kali per hari. Methotrexate atau MTX diberikan 7,5 mg per minggu. Dosis dapat dinaikkan sesuai respon terhadap pengobatan hingga maksimal 20 mg per minggu. Sulfasalazine atau SSZ, dosis awal 500 mg per hari selama 1 minggu pertama, dilanjutkan sesuai respon pengobatan. Dapat ditingkatkan 500 mg setiap minggu hingga maksimal 3 gram per hari dibagi dalam 3-4 dosis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resvi. Selanjutnya, agen biologik. Agen biologik merupakan golongan obat yang menghambat reaksi inflamasi pada beberapa tahap imunologi seperti antagonis faktor nekrosis tumor TNF-AS dan inhibitor sitokin dapat digunakan sebagai monoterapi atau kombinasi dengan DMARDS seperti methotrexate. Preparat yang paling umum digunakan adalah tumor necrosis factor alpha, TNF-alpha, blockers, adalimumab,
dosis 40 mg sebagai dosis tunggal setiap minggu berselang. Etanercept dosis 25 mg 2 kali per minggu dengan jarak antara dosis 3-4 hari atau 50 mg 1 kali per minggu. Pengobatan dihentikan apabila tidak ada respon terapi dalam 6 bulan. Monoclonal antibodies against B class rituximab diberikan sebagai 2 kali dosis 1 gram infus intravena dengan jarak antara dosis 2 minggu, digunakan sebagai terapi kombinasi dengan MTX, netraleukin 1L/1 blockers antakinra dosis 10 mg per hari, sebaiknya diberikan di waktu yang sama setiap hari, dapat digunakan sebagai terapi kombinasi dengan MTX. Steroid karena adanya dugaan keterlibatan sistem imun, steroid juga diduga manfaat dalam penelaksanaan rheumatoid arthritis, dapat diberikan prednisone 50-10 mg per hari sebagai terapi kombinasi dengan regimen terapi lainnya. Di samping pemberian obat, terapi khususnya juga bisa dilakukan untuk menjaga kelenturan sendi sehingga penderita dapat kembali menjalani aktivitas. Terapi khususnya ini berupa psikoterapi. Terapi ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas sendi. Terapi okupasi terapi ini diberikan untuk membantu penderita menjalani aktivitas sehari-hari. Terapi non-farmakologi komplementer adalah suatu metode pengobatan komplementer yang efektif bagi klien dengan penyakit RA, terutama untuk menurunkan nyeri, fatigue, dan anestesi. Keteraturan klien dalam mengaplikasikan terapi akan menjaga efek terapi. Yang keempat, senam yoga kombinasi open kinetic chain exercise. Menggunakan musik keroncong merupakan salah satu alternatif intervensi untuk menurunkan nyeri rheumatoid arthritis. Yang kelima, menggunakan kompres jahe merah dan kompres hangat dengan serai untuk menambah frekuensi waktu agar penurunan intensitas skala nyeri lebih maksimal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.